Halo, nama saya Arsepe Ramadhani dengan NIM A1120211338. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah codingan yang berfokus pada 5 tahap, yaitu mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, dan membersihkan data. Dataset yang digunakan adalah VitalHub yang terdiri dari 2126 report dari program kardiotopogram yang digunakan untuk apa ya, untuk mengetahui kesehatan janin dan ibu hamil. Dataset ini terdiri dari 22 fitur dengan satu fiturnya merupakan target dan mempunyai 3 kelas: normal, suspek, dan patologikal. Nah, terus lanjut ke codingannya. Pertama-tama masukkan filenya dulu. Di sini menggunakan file format CSV, file datasetnya. Nah, kemudian langkah pertama yaitu import library yang digunakan, di mana saya menggunakan Pandas untuk pengolahan data, untuk mengecek data, terus NumPy untuk menghitung array, kemudian Seaborn untuk memvisualisasi statistik datanya. Kemudian terakhir Matplotlib. Di sini untuk ngasih visual yang lebih menarik lah, kayak grafik, terus pie chart kayak gitu. Terus masuk ke nomor 1 yaitu mengumpulkan data. Yang pertama yaitu memanggil atau membaca dataset. Di sini saya menggunakan variabel df untuk memanggil dataset tersebut dengan perintah pt.read_csv dan masukkan nama file csv-nya. Kemudian menampilkan dataset. Ini merupakan datasetnya. Terus memasukkan nama fitur ke dalam dataset menggunakan df column. Kemudian menampilkan 5 dataset teratas menggunakan df head. Terus menampilkan 5 baris terakhir menggunakan df tail. Terus masuk di nomor 2, menelaah data. Di sini saya menggunakan NumPy, shape, terus memanggil datasetnya untuk menambahkan jumlah baris dan kolom. Kemudian menampilkan informasi dataset dengan df.info, di mana dataset ini terdiri dari 2126 baris dengan 22 kolom. Dan dataset dan tipe datanya yaitu float. Kemudian ada beberapa fitur yang nol gitu ya. Ada di fitur uterin sebanyak 1914 dari 2126. Kemudian lanjut menampilkan deskripsi dataset menggunakan df describe. Di sini menampilkan count, min, std, min, terus ini sampai ke max. Kemudian visualisasi histogram untuk semua fitur numerik.
Dari kolom-kolom ini tipe datanya yaitu float 64, kemudian apa ya, menggunakan figur pot yang berukuran berapa ini, 7x5 lah. Terus masukkan perintah histogramnya menggunakan Seaborn di sini. Terus ada juga KDE untuk apa ya tadi, untuk memberikan kepadatan gitu lah. Terus udah X labelnya itu kolomnya, terus di label frekuensi. Terus ini merupakan distribusi dari semua fitur numerik. Sudah. Terus masuk ke nomor 3 yaitu memvalidasi data, dimana grab call names ini memisahkan kolom dalam dataset berdasarkan tipe dan karakteristiknya. Nih, cat underscore th ini berjumlah 10 dan car underscore th berjumlah 20. Kemudian lanjut di kolom kategorikal, ada kategori objek dan bool. Kemudian kolom numerik tapi kategorikal, misalkan jumlah ini unique values-nya, dimana apa ya biasanya, dimana kolom numerik ini lebih kecil dari CTH, berarti defaultnya 10 jumlah unique values. Kemudian di kolom kategorikal namun tinggi cardinality-nya, di sini lebih dari 20 unique values-nya. Kemudian menggabungkan kategori, mana cat calls plus 6 bad cat. Terus ini kolom di terus setelah itu kolom numerik yang murni itu di in 64 dan vote 64 dan bukan kategorikal. Kemudian sudah yang ini, kemudian return ke ini ya, ketiga ini. Terus habis itu dipanggil lagi get calls num calls get bad car sama dengan grab call names, terus df, dimana apa ya, perintah ini untuk memanggil ketiga ini, terus sama dengan apa ini, grab call names ini untuk apa, jadi memisahkan dari dari dataset tadi. Kemudian di print jumlah observasi yang 2126, variabel yang 22, kategorikal 5, numeriknya 17, kategori tapi kardinal 0, dan numerik tapi kategorikal 5. Nah, kemudian ada di check kemudian mengecek outlier, dimana membuat visualisasi box plot untuk semua kolom numerik. Nah, di sini box plotnya data frame ini untuk membuat untuk memasukkan dataset yang tadi, kemudian numerik kolomnya. Nah, ini terus di sini untuk menghitung jumlah baris grafik, kemudian membuat apa sih,
membuat grid sebesar 4, ukurannya 4 gitu loh. Nah, kemudian di apa visualisasi menggunakan Seaborn box plotnya. Di sini iterasi kolom numerik untuk membuat box plot. Terus menentukan posisi support dalam grid. Supportnya tuh ini deh. Ini support. Udah, terus ditampilin aja untuk manggil memakai perintah box plot tf, 6 underscore calls, dimana ini memanggil data set tadi yang dipanggil hanya kolom numerik saja. Ini outputnya. Nah, sudah, dan 0, ini adalah outliernya. Terus habis itu memeriksa missing values dengan menggunakan df is null sum. Di sini terlihat ada 5 yang mempunyai missing values, yaitu uterin ini, terus prolog, histogram mode, histogram variance, dan histogram tendensi yang jumlahnya masing-masing 212. Kemudian memeriksa nilai duplikat dengan menggunakan df duplicated sum, dan jumlahnya ada 5. Terus masuk di nomor 4, menentukan objek data. Di sini saya memanggil dfinfo. Terus habis itu saya mengubah mengopi data yang mentah tadi dengan menggunakan df clean agar nanti enggak yang kecampur-campur gitu. Terus habis itu mengganti nilai tanda tanya, dan karena di dataset saya di dataset ini terdapat data yang terdapat nilai tanda tanyanya, kemudian diganti menjadi 6. Terus sudah, habis itu menentukan fitur dan target. Di sini fiturnya ini fitur lah ya. Terus habis itu targetnya adalah fatal health ini. Kemudian saya panggillah df clean, ini cari tahu kan tadi tanda tanyanya aku ganti none kan. Nah, itu nih, ini ada none, ini berarti ada tanda tanya gitu, karena saya cari tahu tanda tanya ada di orange. Terus lanjut terakhir, yaitu membersihkan data. Di sini menghitung besar missing values menggunakan is null main dikali 100. Nah, ini hasilnya missing values-nya itu di bawah 10%. Kemudian lanjut untuk mengisi missing values-nya, karena kita asdos kemarin kalau missing values-nya di bawah 10% berarti memakai fill null. Kemudian di sini saya mengelompokkan fitur yang ada missing values-nya menggunakan kolom
kolom to fill. Ya sudah, habis itu di sini nih mengisi missing values dengan median di setiap kolom yang ditentukan. Di sini saya menggunakan median. Kenapa median? Karena nih dari sini tuh apa ya, kayak bulat-bulatnya tuh banyak banget, jadi ya harus diambil nilai tengahnya aja gitu. Nih lihat banyak banget lingkaran-lingkarannya. Terus setelah itu setelah itu ngecek lagi nih masih ada missing values-nya atau enggak. Terus cek pakai is no sum, terus udah nggak ada missing values-nya. Kemudian menghapus nilai duplikat. Nah, untuk menghapusnya ini menggunakan drop duplicate. Kemudian mengecek jumlah baris duplikatnya menggunakan ini tf clean kurung tf clean duplicator. Ini terus dipanggil duplikat baris, jumlah baris duplikatnya 0, udah gak ada. Terus habis itu dibandingin lah df ini data mentah dan data yang udah bersih. Nah ini data mentahnya ini sama kayak yang di atas tadi. Kemudian yang data bersihnya ini saya menjadi datasetnya menjadi 2119 dengan 22 kolom. Dan sudah, sekian presentasi saya. Maaf kalau ada typo. Terima kasih.